Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya di mata kuliah perkuliahan menulis kreatif. Hari ini kita akan memaksimalkan pembelajaran perihal karya fiksi, yaitu suatu karya yang tentu dapat mencerminkan atau merefleksikan kisah-kisah yang ada di masyarakat atau berdasarkan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Nah, hari ini kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menganalisis karya fiksi berupa cerpen atau novel berdasarkan perspektif dari sosiologi sastra. Nah, di sini diharapkan mahasiswa akan mampu menganalisis secara singkat berdasarkan kutipan-kutipan larik yang ada atau dari penggambaran yang dimaksimalkan oleh penyair atau pengarang. Kemudian di sini kita memiliki konsep dasar yaitu karya sastra lahir dari imajinasi penyair atau pengarang. Kemudian sosiologi sastra juga kajian yang meneliti hubungan antara karya sastra dan kehidupan sosial bermasyarakat. Nah, di sini adanya karya fiksi tentu merepresentasikan suatu momen di masyarakat. Tentu dari sudut pandang sosiologi sastra berlandaskan aspek-aspek nilai sosial, nilai moral, dan juga hal-hal yang sudah kita ketahui di masyarakat tentu sangat dekat dengan kita sebagai masyarakat yang akan membaca karya sastra atau cerita-cerita tersebut, seperti itu. Jadi, diharapkan mahasiswa akan mampu nantinya menganalisis suatu permasalahan di dalam cerpen yang mungkin bisa jadi bertera nantinya ada nilai sosial atau nilai moral di masyarakat. Seperti itu. Kemudian, karakteristik yang terdapat di dalam karya fiksi yaitu bersifat imajinatif, mengandung unsur intrinsik dan juga memiliki pesan atau nilai. Nah, di sini karakteristik yang ada bersifat imajinatif, mengandung unsur intrinsik dan juga memiliki pesan atau nilai. Berarti karya fiksi tersebut bersifat imajinatif yang berlandaskan imajinasi dari pengarang. Tentunya juga pembaca dapat berimajinasi berdasarkan cerita-cerita yang dihadirkan seperti itu. Lalu berdasarkan unsur intrinsik, tentunya dari unsur intrinsik yang satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan. Dalam hal ini, cerpen atau novel misalnya, pasti akan memiliki keterkaitan di dalam unsur-unsur intrinsik tersebut, seperti itu. Kemudian memiliki pesan atau nilai yang nantinya akan menjadikan kita hal-hal yang tersirat atau tersurat, tentunya akan dapat kita analisis di dalam karya fiksi atau karya sastra seperti itu. Lalu pertama ada jenis-jenis karya fiksi gitu ya, atau karya sastra yaitu cerpen. Cerpen ini merupakan suatu cerita singkat yang berlandaskan suatu momen yang terpusat seperti itu. Jadi bisa diharapkan atau dimaksimalkan pada momen ini cerpen menitik beratkan pada aspek-aspek yang terpusat seperti itu. Nah, lalu kemudian yang kedua yaitu adanya novel gitu ya. Novel ini kepanjangannya dari cerpen gitu. Maksudnya kepanjangan dari ceritanya gitu. Jadi bisa dibilang cerpen itu bisa dibilang cerita pendek, tapi kalau novel itu mungkin memiliki konteks yang lebih kompleks gitu berdasarkan alur, berdasarkan penggambaran tokoh dan bisa jadi penggambaran suasana yang ada seperti itu. Lalu kemudian dalam integrasinya penelitian gitu ya, integrasi penelitian bersama materi yang ada yaitu saya telah mempublikasikan 2 artikel jurnal. Yang pertama yaitu relasi kuasa dalam cerpen, kemudian yang kedua juga ada nilai pendidikan karakter di dalam cerpen. Nah, di sini masuk dalam sudut pandang sosiologi sastra, rekan-rekan. Jadi, bisa dibilang sosiologi sastra menitik beratkan pada aspek-aspek yang ada di kehidupan masyarakat yang terkandung dalam cerpen atau novel seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke dalam aspek sosiologi sastra yaitu merefleksikan pengalaman atau nilai sosial dan tentu bisa mengkritik fenomena kehidupan. Nah, di sini ada 3 fokus kajian yaitu sosiologi pengarang, karya, dan juga pembaca. Nah, di sini sosiologi pengarang berlandaskan aspek-aspek yang dilihat oleh pengarang sebelum ia memaksimalkan suatu karya. Sosiologi karya kita bisa representasinya di dalam aspek sosial. Kemudian sosiologi pembaca, ketika kita menalar suatu cerpen otomatis ada satu momen yang mungkin kita ingat di dalam diri kita. Seperti itu, dan juga dapat direfleksikan di dalam karya tersebut, seperti itu. Kemudian ini ada tugas yang nantinya akan rekan-rekan coba maksimalkan, itu nanti akan kita coba praktikan di dalam kelas dan juga akan kita analisis di dalam kelas, seperti itu. Nah, jadi ketika nanti kita akan menganalisis, kita harus melihat ada kalimat-kalimat yang mungkin mewakili dari aspek nilai-nilai sosial tersebut, seperti itu. Lalu kesimpulannya, karya fiksi merepresentasikan atau merefleksikan kehidupan sosial dan juga sastra
dan masyarakat saling berkaitan. Baik, sekian pematerian hari ini. Semoga kita dapat memaksimalkan perkuliahan nanti dengan baik. Lalu silahkan akses e-book ini secara gratis gitu ya. E-book ini dapat untuk menunjang perkuliahan rekan-rekan. Seperti itu di dalam SID sumber buku-buku. Seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.